Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio, video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendiagnosa dari kasus tortikolis. Sebelumnya saya akan menginformasikan terkait definisi apa itu tortikolis. Tortikolis adalah suatu keadaan keterbatasan gerakan leher di mana kepala miring ke sisi yang terkena dan dagu mengarah ke sisi berlawanan yang disebabkan oleh pemendekan otot sternocleidomastoideus. Pada kasus tortikolis terjadi kontraktur pada otot sternocleidomastoideus, di mana kita harus ketahui anatomi dari sternocleidomastoideus. Yang pertama terkait origo dan insersio. Origo di mana bagian kranial kaput sternal dan dia akan menempel pada kaput klavikula hingga sepertiga klavikula medial. Sedangkan insersionya itu berada di permukaan lateral processus mastoideus dan setengah garis nusal superior lateral occipital. Untuk fungsi dari otot sternocleidomastoideus ini adalah sebagai gerakan pada neck, yaitu fleksi, kemudian lateral fleksi dan lateral rotasi, kemudian ada ekstensi, dan SCM ini juga membantu untuk seseorang itu bernafas, jadi ketika waktu inspirasi. Untuk otot sternocleidomastoideus ini merupakan otot tipe 1 di mana di situ mudah tegang dan mudah memendek. Untuk kasus tortikolis, prevalensi dan insidennya yaitu terjadi 1/250 kelahiran hidup. Untuk insiden, kongenital mencapai 2% kejadian penyebab dari tortikolis ini. Dan ada persentase lainnya yaitu terjadi karena trauma persalinan kurang lebih 0,3%. Persentase terbesar untuk kasus tortikolis adalah penyebabnya proses persalinan dengan menggunakan forceps dan kondisi persalinan yaitu dengan sesar, yaitu sebesar 56%. Dan ada yang menyatakan bahwa riwayat ibu pernah prematur itu juga sangat besar resiko pada kasus tortikolis sebesar 53%. Nah, di sini harus kita ketahui apa sih penyebab atau etiologi dari kasus tortikolis. Kasus ini memang belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Tetapi dari beberapa penelitian menyampaikan bahwa penyebab tortikolis ada kurang lebih 3, yaitu osseus, non-osseus, dan neurogenik. Apa yang dimaksud dengan osseus di sini adalah arahnya ke tulang, yaitu adanya disfungsi oksipito dan servikal, yaitu antara C1 dan C2 yang menyebabkan leher menjadi memendek dan terbatasnya pada gerakan. Artinya di situ ada C1 dan C2 yang mengalami disfungsi atau adanya gangguan atau pertumbuhan tidak sesuai dengan normalnya, mengakibatkan pada leher menjadi pendek dan terbatas gerakan, baik itu gerakan fleksi, ekstensi maupun lateral fleksi. Sedangkan penyebab non-osseus itu adalah arahnya terjadi pada trauma, yaitu yang pertama trauma persalinan, yaitu proses persalinan dengan bantuan alat forceps tadi, atau di situ dengan proses sesar, di mana sangat beresiko untuk terjadinya cedera pada otot sternocleidomastoideus. Kemudian yang kedua adalah malformasi di dalam kandungan atau malformasi intrauterina, di mana posisi janin itu adalah sungsang atau melintang, sehingga mengakibatkan perkembangan pada otot SCM itu berkurang karena adanya posisi-posisi yang tidak sesuai. Seharusnya posisi adalah kepala ada di bawah ya, normal, tapi di sini posisi melintang dan sungsang itu beresiko untuk iskemik pada SCM. Oke, yang ketiga adalah neurogenik, terjadi kompresi pada batang otak yang mengganggu dari saraf kranial serta servikal. Artinya di situ asupan SCM pada otot atau pada saraf yang seharusnya dia memberikan stimulus itu terganggu karena adanya kompresi. Untuk kasus tortikolis ini manifestasi klinisnya bisa kita lihat yaitu ketika bayi baru lahir atau usia awal, yaitu
tanpa adanya posisi deformitas. Ya. Kemudian postur kepala dan leher yang searah dengan posisi otot sternocleidomastoideus itu miring, sehingga posisinya miring seperti ini, dagu berlawanan, ya, agak ekstensi. Oke, kita bisa juga melihat terjadinya asimetris pada ekstensi leher dan postur kepala arah depan karena ekstensi dari servikal atas. Untuk prognosisnya yaitu umumnya recovery antara 3-4 bulan, prospektariusnya jika di bawah 1 tahun itu lebih cepat pemulihannya, jadi bisa pulih dengan normal atau bisa pulih dengan baik ya untuk recovery antara 3-4 bulan. Dan untuk torticollis congenital itu 61-99% itu sukses dengan treatment di bawah 1 tahun. Baik, itu untuk awal dari video kali ini. Untuk step selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asesmen dan intervensi. Kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, Sobat Visio, kita lanjutkan video yang sebelumnya di mana saya menjelaskan terkait teori atau materi dari kasus torticollis. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan asesmen pada kasus torticollis. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Inspeksi bisa kita lihat ada dua, dibagi dua, inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Artinya kita bisa melihat dari posisi kepala pada anak yang menderita kasus torticollis, di mana kepalanya tampak miring ke salah satu sisi. Artinya di sini ada gangguan otot sternocleidomastoideus di sisi yang kiri, sehingga tampak kepala dimiringkan ke sisi yang kiri, agak ndangak seperti ini. Nah, sehingga dagu akan menjauh dari posisi anatomi yang terjadi pemendekan. Kemudian untuk dinamis, di sini pasien atau anak tadi tidak mampu melakukan gerakan lateral fleksi, lateral rotasi maupun gerakan ekstensi, sehingga kondisinya dia terbatas untuk gerakan-gerakan pada neck. Kemudian kita lakukan palpasi, di mana palpasi ini kita untuk mengecek dari tonus otot pada sternocleidomastoideus, baik sisi kiri maupun sisi kanannya. Jadi kita palpasi, kita cek tonusnya dan kita lihat rasakan untuk kontraktur pada SCM-nya. Kemudian kita palpasi juga area otot-otot di sekitar neck seperti trapezius, scaleni itu akan mengalami spasme karena kondisi anak yang kepalanya yang sering atau terus-menerus miring seperti ini mengakibatkan spasme pada area otot-otot di sekitar leher. Kemudian biasanya dengan adanya penyebab dari iskemik, ya, kondisi pada kasus torticollis ini biasanya ada fibros atau benjolan pada SCM-nya, sehingga kita dapat palpasi adanya fibros atau benjolan pada SCM. Biasanya kita tekan akan terasa sakit, ya, bayi akan menangis, tandanya bahwa itu ada nyeri tekan pada fibros tersebut. Kemudian pemeriksaan, ya, kita lanjutkan di pemeriksaan muskuloskeletal lainnya, bahwa untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan gerak, baik itu gerak pasif maupun aktif pada anak. Di sini kita lakukan gerakan pada neck, yaitu gerakan fleksi, ekstensi, kemudian lateral fleksi dan lateral rotasi ke segala arah dari gerakan yang ada di neck. Kita pertama adalah gerakan pasif terlebih dahulu, ya, kita bantu. Kalau misalkan posisi anak kita pangku, artinya seperti ini, kita langsung lakukan gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian ada lateral fleksi, miring ke lateral fleksi sinistra, lateral fleksi dekstra. Kemudian ada gerakan lateral rotasi sinistra, lateral rotasi dekstra. Nah, kita melakukan semua gerakan pasif maupun aktif. Kalaupun itu aktif, artinya kita bisa membantu anak ini dengan mainan, ya. Ketika anak itu bisa melakukan
gerakan untuk menoleh. Jadi kita giring mainan atau kita ajak dia berdiskusi dengan mainan, dia akan menoleh ke lateral fleksi, ya, kemudian lateral fleksi sinistra, atau kita bawa ke atas sehingga anak akan ekstensi, kemudian ke bawah anak akan fleksi seperti itu. Itu adalah kita arahnya untuk pemeriksaan gerak aktif. Kemudian pemeriksaan ini nantinya bisa digunakan untuk menentukan berapa range of motion atau berapa LGS nilai ROM-nya dengan menggunakan goniometer, baseline goniometer yang nanti akan saya jelaskan di praktikumnya. Kemudian untuk fleksibilitas jaringan, di sini kita akan cek untuk kemampuan atau kita cek dari tonusnya tadi, ya, apakah di situ lebih adanya spasme ataupun ada kontraktur. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan posisi tengkurap, yaitu untuk kita mengetahui bagaimana kekuatan dari neck-nya atau lehernya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan alignment tulang belakang, pelvic dan panjang tungkai, yaitu kita lihat, ya, tulang belakangnya, kemudian dari segi pelviknya, dan kita lihat atau ukur panjang tungkainya, di mana di sini untuk kasus tortikolis di kondisi kronis pastinya akan ada kompensasi atau komplikasi dari tulang belakang, pelvik, ya, sehingga nanti mengganggu dari pertumbuhan anak. Oke, untuk mengetahui kemampuan dari kekuatan otot, kita bisa menggunakan muscle function scale, di mana nanti anak atau bayi kita gendong, ya, biasanya di mana di sini untuk mengetahui kemampuan kekuatan otot leher, kita gendong anak seperti ini, ya. Kemudian nanti dia akan mampu tidak selama kurang lebih 5 detik akan mampu mempertahankan kondisi horizontal, ya, horizontal seperti. Kalau dia tidak mampu, maka kemampuan dari otot kita nilai 0, 1 atau 2 atau sampai 5. Ya, seperti itu. Biasanya usia 2 bulan sebagian besar bayi akan mencapai level 1 di sisi kiri dan kanan. Artinya level 1 itu normal. Sehingga dia 5 detik itu masih bertahan horizontal, setelah itu dia akan turun sesuai dengan gravitasi. Tapi kalau dia mampu selama 5 detik, itu artinya masih normal. Untuk intervensi selanjutnya adalah soft stretching. Jadi stretching di sini pelan saja, itu ke arah lateral fleksi, ekstensi, dan lateral rotasi. Frekuensi 3 kali seminggu dengan intensitas 15 kali stretching dengan durasi 10 detik per stretchingnya. Jadi diulangi 15 kali dan ketika stretching itu ditahan 10 detik. Dan bisa kita lakukan posisi tengkurap sebagai intervensi. Kita lihat dengan kemampuan anak, dengan posisi tengkurap ini kita arahkan lateral fleksi sesuai dengan fungsi dari SCM, yaitu lateral fleksi, ekstensi, dan lateral rotasi. Dan yang paling penting juga adalah kita edukasikan kepada orang tua, di mana bisa dilakukan dengan saat posisi feeding, atau di situ juga mengedukasikan dengan posisi menggendong, sehingga tujuannya adalah melakukan stretching pada otot sternocleidomastoideus. Untuk bisa juga kita lakukan masas pada area leher dan bahu, karena memang tadi, ya, adanya spasme, sehingga kita tujuannya adalah memberikan relaksasi sebelum kita melakukan stretching, ya. Kemudian adanya mobilisasi tadi, aktif maupun pasif, dan kita bisa memberikan aproksimasi untuk refleks tegak pada kepala seperti ini. Baik, itu untuk asesmen dan pemeriksaan ataupun intervensi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya terkait bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus tortikolis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan untuk pengukuran LGS, yaitu kita akan mengukur dari gerakan pasif,
aktif pada anak, di mana kita contohkan adalah kasus pemendekan atau kontraktur pada SCM sisi kanan, sehingga nanti tampak kepala pada anak adalah kemiringannya seperti ini. Nah, kita akan mengukur untuk LGS-nya menggunakan baseline joint goniometer. Kita letakkan di belakang kepala. Untuk C7 luruskan di 0 derajat ya, angka 0 seperti ini. Kemudian kita lakukan fiksasi pada bahunya, bahu sisi kanan. Kemudian kita lakukan gerakan fleksi, lateral fleksi dextra, kemudian lateral fleksi sinistra. Ya, berapa derajat atau berapa derajat perubahan dari gerakan pasif ini. Ini adalah salah satu contoh gerakannya. Kemudian untuk aktif, jadi Pak anak adalah gambaran kepalanya seperti ini. Kita lakukan dengan mainan untuk agar anak bisa mengikuti arah gerakan pada mainan ini, sehingga nanti kalau kita arahkan ke arah kiri, jadi anak akan menggerakkan lehernya ke arah lateral fleksi seperti itu, sehingga kita akan dapat angka berapa derajat gerakan dari fleksi sinistra maupun fleksi dextra seperti itu. Ini untuk LGS-nya. Baik, untuk teknik selanjutnya adalah massage, di mana teknik massage ada 4, yaitu yang pertama adalah stroking, effleurage, kemudian friction, dan thumb kneading. Nah, kita akan melakukan massage di area leher atau SCM yang mengalami kontraktur, di mana kita contohkan adalah yang mengalami kontraktur adalah SCM sisi kiri, sehingga posisi anak seperti ini. Untuk teknik effleurage itu kita mengusap, ya, mengusap sesuai dengan origo insertio. Kemudian untuk stroking itu ada tekanan, ya, ada tekanan sama arahnya adalah ke origo insertio. Dan area lainnya bahu juga kita lakukan massage karena area ini adalah area yang cukup spasmo pada kasus torticollis. Kemudian friction kita bisa berikan pada SCM yang terdapat fibrous atau benjolan, ya, yaitu friction dengan kita memutar seperti ini, dengan tujuan adalah untuk mengurangi dari perlengketan jaringan yang ada di area SCM atau adanya fibrous tadi. Kemudian terakhir adalah thumb kneading atau tapotemen, ya. Di sini kita lakukan untuk relaksasi di area bahu dan lehernya. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan soft stretching, yaitu kita contohkan adanya kontraktur pada sternocleidomastoides sisi kiri. Nah, di sini kondisi anak adalah seperti ini, sehingga kita fiksasi pada bahunya. Kemudian kita arahkan lateral fleksi, ya, lateral fleksi. Kemudian kita arahkan ekstensi dan langsung kita laterofleksi sinistra, karena yang terganggu adalah sinistra, kita arahkan ke sinistra. Jadi kepalanya adalah ketika posisi seperti ini kita lakukan lateral fleksi, kemudian agak ekstensi dan arahkan ke searah dengan gangguan atau yang terjadi pemendekan pada sternocleidomastoideusnya. Ya. Itu kita lakukan 15 kali stretching, dan setiap stretchingnya kita tunggu 10 detik, ya. Jadi dengan adanya stretching seperti ini, itu tunggu hitungan 1 sampai 10, kemudian kembali rileks. Dan kita ajak main, ajak komunikasi anak, karena di sini pastinya anak menangis, sehingga kita kasih waktu jeda untuk anak bisa beradaptasi dengan soft stretching ini. Kemudian kita bisa melakukan mobilisasi aktif dengan mainan begitu, ya, untuk melakukan gerakan-gerakan leher atau neck, ya, ke arah lateral fleksi, ekstensi maupun fleksi seperti tadi, mainan dibawa sesuai dengan tujuan gerakan yang akan kita tentukan. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan atau edukasi kepada orang tua, yaitu ketika menyusui dan ketika menggendong. Jadi kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua pada saat dia menggendong. Contohnya adalah adanya gangguan SCM di sisi kanan, sehingga dengan menyusuinya adalah posisi seperti ini, ya, posisi seperti ini, sehingga kita akan memfiksasi kepalanya dengan posisi yang tertarik atau terstretching pada SCM-nya. Jadi seperti ini.
Karena posisi anak adalah kepalanya kurang lebih seperti ini, sehingga kita akan memfiksasi dengan lengan kita agar otot SCM-nya itu terstretching. Kemungkinan di sini tidak hanya satu sisi, boleh di sisi yang satunya, tapi dengan posisi adalah kepala, ya, kepala ini kita lakukan stretching secara pasif. Ya, seperti ini, kemudian anak kita susui. Itu bagaimana edukasi pada orang tua ketika menyusui anak dengan kondisi tortikolis. Oke, saya akan menjelaskan tentang edukasi pada orang tua, yaitu dengan posisi menggendong. Jadi di sini bisa menggendong dengan posisi anak menghadap depan atau menghadap kita. Saya contohkan posisi menghadap depan dengan kondisi kasus tortikolisnya di kanan. Yang terjadi kontraktur adalah sisi kanan, sehingga untuk posisi gendong adalah seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga melakukan terjadi stretching pada otot SCM-nya. Artinya kita lakukan lateral fleksi, agak ekstensi, dan kita lakukan seperti ini. Tahan kurang lebih 10 detik, ya, kemudian kita rilekskan. Jadi tidak terlalu lama, hanya 10 detik dan diulangi kurang lebih 15 kali, ya, 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Kemudian untuk hadap kita, jadi sama ya, intinya adalah tujuannya bagaimana kita melakukan stretching pada otot SCM, sehingga untuk otot SCM ini bisa segera terjadi penguluran dan fungsinya atau LGS-nya bisa meningkat. Baik, kita lanjutkan untuk kita strengthening pada kondisi tortikolis, ya. Jadi kita bisa melakukan strengthening dengan menggunakan gimbal. Kita dudukkan jika anak sudah bisa duduk, ya, seperti usia 5 atau 6 bulan. Nah, di sini kita posisikan duduk di atas gimbal, kondisi kepala samanya masih miring sesuai dengan terjadinya pemendekan pada SCM. Di sini saya contohkan sebelah kiri. Jadi anak akan seperti ini gambarannya. Kemudian kita lakukan strengthening, artinya di sini nanti akan muncul righting reaction dari anak ketika kita arahkan ke arah kiri ataupun ke arah kanan, sehingga anak di sini akan muncul anak akan muncul righting reaction, di mana di situ akan mempertahankan tubuhnya agar dia tidak jatuh. Kita arahkan ke kanan dan ke kiri, ya, sehingga dia akan mempertahankan. Diamkan kurang lebih 10 detik atau 1 sampai 10, baru kita dudukkan secara posisi normal, ya. Kemudian strengthening lainnya bisa kita lakukan dengan posisi tengkurap. Jadi anak kita posisikan tengkurap seperti ini, ya. Kemudian nanti kita stimulus dengan mainan, sehingga anak nanti akan menggerakkan kepalanya sesuai dengan arah mainan tadi. Harapannya mainan ini mungkin bisa yang berbunyi, ataupun kita harus lebih komunikatif dengan anak, sehingga ini mainannya kita arahkan sehingga ke atas untuk ekstensi, kemudian lateral fleksi, ya, lateral rotasi dekstra maupun lateral rotasi sinistra. Tapi lebih kita utamakan dengan kondisi arah yang kita lakukan adalah gerakan yang terjadi keterbatasan. Contoh tadi adalah sisi kiri, berarti kita lebih arah mainannya ke sisi kiri, tahan 10 detik, kemudian kita normalkan lagi, artinya kita kembalikan lagi, seperti itu. Kemudian bisa kita maju ke depan agar sama, dia akan merefleks untuk menahan dan menguatkan dari kepala untuk bisa tegak, ya, menguatkan otot-otot dari kepala dan leher di situ dengan menggunakan gimbal. Baik, untuk orang tua kita juga perlu menyampaikan edukasi pada orang tua. Artinya di sini kita ketika anak di rumah, yaitu dengan posisi tidur, kita posisikan adalah posisi anatomis, sehingga posisi tidak miring seperti ini. Kita langsung berikan ganjalan bantal sehingga posisinya adalah posisi anatomis untuk kondisi anak yang mungkin masih di newborn, ya, atau 1 sampai 4 bulan.
karena kondisi dengan membantu memposisikan anak pada saat tidur itu juga akan membantu dengan proses penyembuhan pada anak. Dan kita juga bisa menggunakan kolar ya, neck collar untuk khusus pada anak ketika anak itu sudah bisa bermain sendiri atau bisa merangkak ataupun sudah bisa duduk, kita bisa menggunakan neck collar, kita pasang biasanya pada saat mereka bermain atau melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kondisinya kepala mereka itu tidak bermain dengan posisi miring, tapi dengan bantuan neck collar dia akan menyanggah, kemudian anak-anak bisa bermain ya. Kita arahkan kalau bisa didampingi oleh orang tua agar gerakan-gerakan yang dilakukan anak bisa sesuai dengan tujuan, yaitu melakukan peregangan pada sternocleidomastoideus. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.